Duduk perkara Kamarudin Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Duduk perkara Kamarudin Simanjuntak jadi tersangka hoaks, Dirut Taspen punya ribuan video porno. Sosok Fernando Villavicencio yang menentang keras korupsi dan kejahatan geng di Ekuador. Profil Ismail Thomas, tersangka korupsi Kejagung, legislator PDIP di Senayan dan mantan Bupati Kutai Barat. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Kuasa hukum Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE tentang penyampaian berita bohong. Penetapan tersangka tersebut telah diterbitkan pada Senin 7 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivit. Kamarudin Simanjuntak terancam pidana penjara selama 10 tahun. Berikut duduk perkara kasus Kamarudin Simanjuntak. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Bareskrim Polri menetapkan Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka kasus penyebaran berita hoaks hingga pencemaran nama baik. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dirut PT Taspen ANS Kosasi. Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivit Bahtiar. Penetapan tersangka atas nama Kamarudin Simanjuntak tertuang dalam surat ketetapan bernomor S-8-8-8-14-2023-Ditipit yang diterbitkan pada Senin 7 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivit. Dalam surat tersebut, Kamarudin Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka dalam pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 310 ayat 1 KUHP dan atau pasal 311 ayat 1 KUHP. Sebelumnya, Dirut PT Taspen ANS Kosasi melalui kuasa hukumnya melaporkan Kamarudin Simanjuntak ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 5 September 2023. Laporan ANS Kosasi diterima dengan nomor LP-B-9-9-SPKT-Polres Metropolitan Jakpus-Polda Metro Jaya tertanggal 5 September 2022. Adapun Kamarudin Simanjuntak dilaporkan terkait dengan pelanggaran pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyampaian berita bohong. Dalam pelaporan tersebut, ANS Kosasi menyertakan sejumlah barang bukti, diantaranya video, undangan konferensi pers, dan putusan persidangan terkait perceraian. Pelaporan ANS Kosasi ini berawal dari pernyataan Kamarudin Simanjuntak yang beredar viral. Dalam video yang beredar itu, Kamarudin Simanjuntak menuding ANS Kosasi menitipkan uang 300 triliun rupiah kepada banyak wanita yang kemudian uang tersebut diinvestasikan. Berikut petikan pernyataan Kamarudin Simanjuntak yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka.
Kamarudin bahkan menyebut anak ANS Kosasi belum membayar sekolah. Kamarudin menyertakan istri direktur itu adalah kliennya. Kamarudin Simanjuntak sendiri telah diperiksa Bareskrim Polri terkait laporan Dirut Taspen ANS Kosasi atas dugaan menyebar hoaks dan mencemarkan nama baik. Dia mengaku membawa ribuan video mesum ANS Kosasi dan akan diserahkan kepada penyidik sebagai pembuktian. Kamarudin menuding ANS Kosasi menyimpan video mesum dengan wanita-wanita yang merupakan istri orang lain. Masih kata Kamarudin, dirinya membawa sekoper bukti transaksi uang. Nama Kamarudin Simanjuntak sendiri semakin dikenal publik setelah ia menjadi pengacara keluarga Brigadir J terkait kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Ratusan pengacara mengawal Kamarudin Simanjuntak ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum Kamarudin, Martin Lukas Simanjuntak menegaskan, apabila Kamarudin ditahan, maka tindakan itu adalah pelecehan bagi profesi advokat. Setidaknya 300 pengacara mendampingi Kamarudin dan akan ikut menginap jika Kamarudin ditahan. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Ratusan pengacara mengawal Kamarudin Simanjuntak ke Bareskrim Polri Senin 14 Agustus 2023. Bahkan para pengacara tersebut mengancam akan tetap bertahan jika Kamarudin Simanjuntak ditahan. Kamarudin Simanjuntak sendiri menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan Dirut PT Taspen. Kuasa hukum Kamarudin, Martin Lukas Simanjuntak menegaskan, apabila Kamarudin ditahan, maka tindakan itu adalah pelecehan bagi profesi advokat. Martin menegaskan setidaknya 300 pengacara mendampingi Kamarudin dan akan ikut menginap jika Kamarudin ditahan. Hari ini kami mendampingi bukan hanya Kamarudin Simanjuntak, tapi rekan sejawat kami, rekan seprofesi kami sebagai advokat yang diduga keras terjadi adanya dugaan keras ajang balas dendam. Di tempat yang sama, tangis istri Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stepanus Kosasi, Rina Lawi, pecah karena ingin membela Kamarudin Simanjuntak. Ia datang untuk mendampingi Kamarudin Simanjuntak yang diperiksa sebagai tersangka pencemaran nama baik atas laporan Kosasi yang merupakan suaminya. Adapun Kamarudin menjadi kuasa hukum Rina perihal dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Kosasi. Rina menuturkan Kamarudin merupakan orang yang menolong dirinya saat mengalami KDRT. Saya hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa tidur, saya tiap hari sampai stres gitu. Sampai saya ketemu dengan abang ini. Abang ini yang menolong saya. Dia orang baik. Kita semua harus membantu dia. Sebagaimana diketahui, Kamarudin Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan menyebarkan kabar hoaks. Adapun penetapan tersangka berdasarkan laporan terhadap Kamarudin terdaftar dengan nomor LP-19-9-SPKT-Polres Metropolitan Jakpus Polda Metro Jaya pada 5 September 2022. Laporan ini buntut dari potongan videonya yang beredar di media sosial. Di video itu, Kamarudin menyebut soal wanita simpanan dan adanya dana 300 triliun rupiah yang dipersiapkan Dirut Taspen untuk modal kampanye seorang capres pada Pilpres 2024. Kamarudin juga pernah diperiksa sebagai terlapor oleh Ditipit Siber Bareskrim pada Kamis 5 Januari 2023. Saat itu, Kamarudin menjelaskan bahwa pernyataan di video disampaikannya ketika sedang menjadi advokat dari Rina Lawi, yang merupakan istri dari Dirut Taspen. Bahkan Kamarudin juga membawa sejumlah barang bukti
untuk menguatkan pernyataannya itu. Salah satu barang bukti yang dibawa adalah harddisk yang berisi ribuan video asusila yang diduga dilakukan oleh Dirut Taspen dan sejumlah wanita yang bukan istrinya. Menurut Kamarudin, perihal dugaan tindakan asusila itu juga telah dilaporkan melalui surat Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menko Polhukam, Komisi 3, serta Kapolri dan Wakapolri. Dalam surat, ada kurang lebih 6.000 video porno di dalam handphone atau komputer Dirut Taspen. Kamarudin juga membawa dan menyerahkan bukti transfer bukti percakapan dari Dirut Taspen ke sejumlah wanita yang bukan istrinya. Politisi sentris dan pejuang anti korupsi Villa Vicencio ditembak mati saat dia meninggalkan rapat umum di ibu kota Quito. Villa Vicencio adalah mantan jurnalis yang maju dalam kontestasi kepresidenan. Ia adalah salah satu tokoh yang paling tegas dalam menentang kekerasan geng dan juga korupsi. Pembunuhan itu telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh wilayah negara Ekuador. Dan kini negara Ekuador menghadapi lonjakan kebrutalan dalam kejahatan. Carlos Larrea, seorang profesor di Universitas Simon Bolivar Andrean di Quito mengatakan, pembunuhan itu menandai eskalasi besar-besaran dan krisis Ekuador, di mana kelompok-kelompok bersenjata dituduh melakukan kampanye teror. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Presiden Ekuador Guillermo Lasso mengumumkan keadaan darurat selama 2 bulan pada Kamis 10 Agustus 2023, menyusul pembunuhan seorang calon presiden, Fernando Villavicencio Valencia. Akibat peristiwa itu, angkatan bersenjata saat ini dimobilisasi di seluruh wilayah nasional untuk menjamin keamanan warga negara, ketenangan negara, dan pemilihan umum yang bebas dan demokratis pada 20 Agustus. Presiden juga mengumumkan 3 hari berkabung nasional untuk menghormati Fernando Villavicencio Valencia. Villavicencio ditembak mati pada Rabu 9 Agustus 2023 malam saat dia meninggalkan rapat umum di ibu kota Quito. Politisi sentris dan pejuang anti korupsi adalah kandidat terpopuler kedua dalam pemilihan presiden. Jaksa mengatakan 9 orang lainnya terluka dalam serangan itu, termasuk seorang kandidat yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif nasional dan 2 polisi. Salah satu tersangka penyerang ditembak dan dibunuh oleh petugas keamanan. Jaksa juga mengatakan 6 tersangka lainnya ditangkap dalam penggerebekan yang dilakukan di Quito Selatan dan di kota tetangga. Presiden Dewan Pemilihan Nasional, Diana Tamain menambahkan bahwa tanggal pemilihan yang dijadwalkan pada 20 Agustus tetap dan tidak akan diubah. Dalam beberapa tahun terakhir, Ekuador dilanda gelombang kekerasan terkait perdagangan narkoba. Pada akhir Juli, Lasso mengumumkan keadaan darurat di kota Duran dan provinsi pesisir Los Rios dan Manabí, menyusul pembantaian di penjara dan pembunuhan seorang wali kota. Penembakan calon presiden Ekuador, Fernando Villavicencio, telah membawa negara itu dalam kekhawatiran mendalam. Pasalnya, Ekuador sempat dianggap sebagai negara paling aman di Amerika Latin. Pembunuhan itu telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh wilayah negara di kaki pegunungan Andes itu,
yang sudah menghadapi lonjakan brutal dalam kejahatan. Dengan singkat, Ekuador telah berubah dari salah satu negara teraman di Amerika Latin menjadi salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi. Villavicencio sendiri merupakan mantan jurnalis yang maju dalam kontestasi kepresidenan. Ia adalah salah satu tokoh yang paling tegas dalam menentang kekerasan geng dan juga korupsi. Villavicencio sebelumnya dilaporkan menerima banyak ancaman pembunuhan, termasuk dari pemimpin geng Coneros yang dipenjara, Jose Adolfo Macias alias Vito. Vito bahkan mengancam Villavicencio untuk tidak pernah menyebut namanya lagi. Carlos Larrea, seorang profesor di Universitas Simon Bolivar Andean di Quito, mengatakan pembunuhan itu menandai eskalasi besar-besaran dari krisis Ekuador, di mana kelompok-kelompok bersenjata dituduh melakukan kampanye teror. Villavicencio dilaporkan memiliki 3 lapis keamanan, tetapi Larrea mengatakan kandidat selalu berisiko karena pasukan keamanan sama sekali tidak siap menghadapi skala kekerasan yang mereka hadapi. Kejaksaan Agung menetapkan Ismail Thomas, politisi PDIP di DPR RI, jadi tersangka korupsi penerbitan dokumen pertambangan. Video Ismail Thomas saat digiring petugas Kejagung kini viral baik di media sosial ataupun di media massa. Berikut jejak karir politik dan profil Ismail Thomas sebelum menjadi tersangka. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Sosok politisi Kalimantan Timur, Ismail Thomas, menggemparkan publik. Usai Kejaksaan Agung menetapkan Ismail Thomas sebagai tersangka kasus korupsi. Ismail Thomas, politisi PDIP di DPR RI, yang jadi tersangka korupsi penerbitan dokumen pertambangan. Diketahui sebelum jadi anggota DPR, Ismail Thomas merupakan ex-Bupati Kubar. Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR Ismail Thomas sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan dokumen pertambangan Sendawar Jaya. Penetapan tersangka itu dilakukan Selasa 15 Agustus 2023. Berdasarkan pantauan, Ismail Thomas tampak digiring keluar gedung pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Agung dengan tangan di borgol. Dia juga mengenakan rompi tahanan berwarna pink terang. Setelah ditetapkan tersangka, Ismail Thomas langsung ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Dirinya ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Selasa 15 Agustus 2023. Bahwa pada hari ini, Selasa tanggal 15 Agustus 2023, tim penyidik Kejaksaan Agung dan Pitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Dalam perkara ini, dia dijerat pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Profil Ismail Thomas. Ismail Thomas, SH, lahir 31 Januari 1955, adalah seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR RI periode 2019 sampai dengan 2024. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kutai Barat atau Kubar selama 2 periode,
yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2016. Selama menjabat sebagai Bupati Kubar, Ismail Thomas selalu berpasangan dengan Wakil Bupati Haji Didik Effendi Esos. Setelah memperoleh suara terbanyak pada Pilkada 2006, ia terpilih menjadi Bupati Kubar pada tahun 2006. Lalu Ismail Thomas kembali melanjutkan periode kedua dalam pemerintahannya sebagai Bupati Kubar setelah memenangkan Pilkada untuk masa jabatan 2011 hingga 2016. Pendidikan. SD lulus tahun 1967. SMP lulus tahun 1971. SMA lulus tahun 1973. Sarjana Muda Universitas 17 Agustus Samarinda tahun 1983. S1 di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia tahun 2003. Magister Administrasi Publik S2 Universitas Mula Warman 2010. Keluarga. Ismail Thomas mempunyai seorang istri bernama Lucia Mayo yang juga seorang wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kutai Barat dari PDI Perjuangan masa jabatan 2009 hingga 2014 yang tahun 2011 digantikan oleh Hilarion SPD, mantan perawat di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Mereka dikaruniai 2 orang anak, yakni Alexander Edmond ST, Frederick Edwin SE, dan mengangkat seorang anak perempuan bernama Siti Nurhaliza. Pekerjaan dan organisasi. Kepribadian yang kuat dan teguh dari seorang Ismail Thomas serta jiwa pengabdiannya yang tinggi terhadap sesama telah mengantarkan ia menjadi sosok yang begitu berpengaruh dalam kehidupan politik, adat istiadat dan tatanan kehidupan di Kabupaten Kutai Barat. 1990 sampai dengan 2001. Ia menjadi seorang supervisor transportasi di PT Chem, perusahaan tambang emas dari Australia yang wilayah operasinya di Kecamatan Linggang Bigung. 1999 sampai dengan 2000. Bergabung PDIP Kubar. Mengawali pengalaman di organisasi dari tahun 1999. Bergabung di PDI Perjuangan dan tahun 2000. Dipercayakan kader dan simpatisan serta pengurus PDIP se-Kutai Barat sebagai Ketua DPC PDIP Kutai Barat hingga tahun 2005 yang masa jabatan diperpanjang hingga 2007. 2000 sampai dengan 2001. Anggota DPRD Kubar. Karirnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat hanya sempat ia laksanakan setahun sejak 2000 hingga 2001. Karena saat itu dipercayakan oleh PDIP untuk maju sebagai wakil bupati mendampingi Rama A. Asia sebagai Bupati Kubar pertama periode 2001 sampai dengan 2006. 2001 sampai dengan 2006. Mendampingi Insinyur Rama A. Asia untuk menjadi wakil Bupati Kubar untuk masa periode 2001 hingga 2006. 2006 hingga 2014, Bupati Kutai Barat. Perbedaan pandangan politik serta arah kebijakan membuat Ismail Thomas akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Kubar ketika masa jabatan sudah mendekati akhir masa dan berkompetisi dengan Rama A. Asia yang sebelumnya merupakan atasannya dalam jenjang birokrasi. Ismail Thomas yang berpasangan dengan Haji Didik Effendi yang merupakan politisi asal PAN dengan jargon THD berhasil meraih suara sebanyak 27.668, 34,39%, mengalahkan pasangan Kubar Bersatu. Rama A. Asia berpasangan dengan Haji Encik Mukdidin, mantan Sekda Kubar, yang hanya memperoleh suara sebanyak 22.849 atau 28,37%.
Persaingan pemilihan kepala daerah kembali memanas seiring dengan berakhirnya masa jabatan 5 tahun yang hampir terselesaikan oleh pasangan THD pada tahun 2010 akhir. Ismail Thomas yang masih berpasangan dengan Haji Didik Effendi kembali memenangkan Pilkada 2019 sampai dengan 2024. Anggota DPR RI. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Kubar, Ismail Thomas kembali mencalonkan diri dalam pemilihan wakil rakyat di DPR RI pada pemilu 2019 untuk menjadi wakil rakyat dari Kalimantan Timur dan terpilih menjadi anggota DPR RI. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.